Suara saya kedengeran? Halo, diam. Suara saya terdengar atau tidak? Halo, halo, Halo Pak, kedengeran ya? ya kedengeran suaranya. Oke, kita langsung aja biar teman-teman yang lain nanti langsung nggak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita langsung saja. Saya kira kamu sudah membaca bab gaya dan gerak sudah dibaca, Am? Coba. Sudah, oke. Kalau sudah, kita langsung ke soal saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di soal. Salam. Oke, kita cari soal tentang gaya dan gerak. Ini soal tahun 2020. Kita cari. Iya, gerak. Oke, nomor 35. Silakan dicoba dikerjakan. Nomor berapa Sebuah Pak? kendaraan 35 ini. Nomor 35. 35. Ya. Kendaraan bergerak ke kanan 2 jam, ke kiri 1 jam, kelajuannya 80 km per jam perpindahannya. Sekejap. Oke. Sudah ketemu? Sudah ketemu, Am? 80 ke kanan Pak. 80 km 80 ke ke kanan. Oke, cek ya. Jadi dia 2 jam ke kanan, berarti dia begini. Kanan selama 2 jam berarti jarak yang ditempuh V kali T, kecepatannya 80, waktunya 2 jam 160 km. Kemudian dari titik ini
dia bergerak lagi ke kiri 1 jam. Jadi V kali T 80 kali 1 80. Berarti dia menempuh jarak 80. Berarti ini perpindahannya dari titik awal ditarik lurus ke titik akhir. Berarti ini 80. Tadi jawabanmu apaan? B atau C? 80 km ke kanan. Oke, betul. 80 km ke kanan, jawabannya B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, Pak. Oke, soal berikutnya. 36. Nomor 36. Di F0. C, Pak. C. Oke, 5. 5. 5. Oke. Coba menurut kamu bagaimana cara mengerjakannya? Apa dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan itunya, Pak. Merubah 250-nya. Terus diapakan? Dibuat jadi kaki. Ya, terus? Terus, Pak, kalau terus sama di itu dibagikan, Pak. Diberhenti, Diapakan? Iya. Oke ya. diberhentikan. Mm-mm. Oke. Oke. Oke, kita cek dulu, kita cek. Baik, benda bergerak, benda 250 gram atau 0,25 kilogram, kemudian punya kecepatan V, kemudian ditahan oleh gaya tetap 0,5 Newton selama 3 sekon, dan akhirnya ini saya kasih V2. Saat benda di sini benda 0 karena benda berhenti. Nah, sekarang yang harus kita cari adalah nilai V ini. Nah,
Sekarang kita harus tahu selama benda bergerak dari titik awal ini sampai ke titik akhir ini, dia menempuh jarak berapa dulu. Nanti hubungannya dengan usaha dan energi. Jadi benda di sini bergerak punya kecepatan, punya energi kinetik. Dia di sini berhenti, kecepatan 0, berarti ada perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetik ini sebanding dengan gaya F sepanjang S. Jadi W sama dengan, nanti ujungnya adalah W sama dengan delta EK. Oke, sekarang kita cari dulu panjang lintasannya ini. Oke, panjang lintasan ini kita tahu bahwa V awal V awalnya belum diketahui, kemudian benda berhenti 0. Kita cari percepatannya dulu. A, V akhir dikurangi V awal dibagi T. V akhirnya 0, V awalnya B bagi T. Jadi A sama dengan min P per T. Ya. Kemudian sekarang kita masukkan dia ke persamaan jarak dari GLBB. S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Kita ganti warna. Oke. S kita cari. S sama dengan V0-nya adalah V. T-nya 3 plus percepatannya setengah, percepatannya min V kali T, yaitu kali min V per 3 kali T kuadrat 3 kuadrat. S sama dengan 3V, ini 3 dengan ini, jadi 3 plus, maaf, min 3 per 2V. Jadi S sama dengan 3V min 3 per 2V. Sekarang kita masukkan ini ke dalam persamaan ini, di mana W sama dengan delta E kinetik. Kita masukkan. W-nya adalah F kali S. Delta EK-nya adalah EK2 min EK1. Oke, karena EK2 ini kecepatan 0, berarti ini nanti 0. Di F-nya sekarang kita hitung, F-nya 0,5. S-nya adalah 3V min 3 per 2V. Atau ini kita bisa langsung kurangi. S sama dengan 3V, 3 per 2 itu 1,5. V, 3 dikurangi 1,5 sama dengan 1,5 V. Jadi 0,5 kali 1,5 V sama dengan min EK1. Ini untuk plus minusnya kita abaikan dulu, karena plus minus ini dia nanti min, karena gaya ini arahnya gaya hambat arahnya berlawanan dengan gerak benda. Di sini setengah mv kuadrat. 0,5 kali 1,5 setengah. 0,5 kali 1,5 berapa? Coba dihitungkan. 0,5 kali 1,5 0,75 V setengah kali 0,75 setengah kali M-nya 0,25 kali V kuadrat. Ini kita bisa coret. Ini menjadi V saja. 0,75 sama dengan 0,25 dibagi 2, 0,125 V. V sama dengan 0,75 per 0,125. Coba dihitungkan. 0,75 dibagi
0,125. Hasilnya berapa? Enam, Pak. 6. Jadi kecepatannya adalah 6 meter per sekon. Kita cek ada enggak jawabannya. Jawabannya adalah D. Jadi ketemu soal seperti ini, itu di logika. Ini bergerak punya kecepatan, di sini berhenti. Oke, berarti ada energi kinetik awal, ada energi kinetik akhir. Selama berhenti karena ada gaya, maka juga ada usaha. Berarti ini juga dipakai. Jadi nek ketemu soal gaya dan soal gaya, soal usaha itu selalu berhubungan. Untuk 36 ada pertanyaan Am? 36. Itu yang awalnya gimana, Pak? Yang awalnya. Dari sini ya. Oke. Oke, Enggak ke tempat. oke, pelan-pelan ya. Oke. Jadi ini benda bergerak, punya kecepatan. Berarti Iya. dia punya energi kinetik. Bergerak terus dihambat gaya sampai 3 detik, anggaplah sampai sini bendanya. Benda berhenti. Benda berhenti berarti kecepatannya 0. Benda kecepatannya 0, berarti di sini ada energi kinetik 1, ada energi kinetik 2. Oke. Antara awal di sini sampai di sini ada jarak kan? Oke, Pak. Oke. Berarti perubahan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 itu sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh gaya F sepanjang S. Jadi kan kalau kita ingat dulu, usaha W itu sama dengan F kali S. Usaha sendiri sebanding dengan perubahan energi, dalam hal ini energi kinetik. Jadi dapat kita tuliskan W sebanding dengan perubahan energi kinetik. Sampai di sini paham, Am? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang karena kita mau mencari W, F-nya tahu, S-nya tidak tahu. Sekarang langkah awal kita harus mencari S dulu. Karena dia ini punya kecepatan awal, punya kecepatan akhir, dia adalah GLBP. Ada percepatan. Kita cari percepatannya adalah V akhir dikurangi V awal dibagi T. Sehingga kecepatan akhirnya 0 dikurangi kecepatan awalnya V dibagi T. Atau bisa dituliskan di sini min V per 3. Ini sama. Berarti nilai percepatannya adalah min V per 3. Nah, sampai di sini kamu tidak usah bingung. Kok masih ada V-nya? Kok tidak angka saja? Tidak apa-apa. Memang soal-soal OSN biasanya seperti itu. Sekarang kalau kita sudah ketemu A-nya, kita cari S-nya. Jarak tempuhnya ini. Kalau dalam rumus GLBB, jarak tempuh rumusnya adalah V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. S sama dengan V0-nya adalah V, T-nya 3 sekon, plus setengah, A-nya adalah min V per 3, kali T kuadratnya adalah 3 kuadrat. S sama dengan 3V, 3 kuadrat dengan 3 kita bisa coret tinggal 3. 3 kali 1, 3 kali min V, min 3V per 2. Hasilnya sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan, Am? Orang Enggak mau tanya, mau tanya. itu yang apa? Yang apa? Itu yang 1/2 dari mana, Pak? Ini rumusnya. Oke ya. Sekarang kita ulangi dari awal, ini tak hapus semua dulu aja.
Ini saya hapus semua. Oke. Mulai dari awal. Jadi kita mulai dari awal lagi. Pelan-pelan. Oke, ini benda masanya 250 gram, punya kecepatan V, dia melaju ke arah sana, ini lintasannya, kemudian dia dihambat oleh gaya F sebesar 0,5 Newton selama 3 detik, akhirnya si benda berhenti di sini. V2 0. Oke, Itu sama dengan oke. Berhenti kan berarti kecepatannya 0. Logikanya, kalau dia masih punya kecepatan, dia akan terus gerak. Di benda kalau berhenti kecepatannya 0. Oke, sampai sini bisa dipahami Am ya? bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Karena ada kecepatan awal, berarti dia punya energi kinetik. Satu, energi kinetik awal. Ada kecepatan akhir, dia ada energi kinetik Nanti ke akhir. akhir. Oke. Karena dia ada gaya, dan tentu dia bergerak di sini telah menempuh jarak sejauh S yang kita tidak tahu berapa, maka pakai persamaan hubungan antara usaha dengan energi, bahwa usaha itu sebanding dengan perubahan energi. Karena di sini energi kinetik, berarti ya perubahan energi kinetik. Usaha sendiri rumusnya adalah F kali S. F-nya ada, S-nya tidak ada, belum ada. Energi kinetik berarti energi kinetik akhir, energi kinetik 2 Ini ke akhir. dikurangi energi kinetik 1. Satu. Ya, akhir dikurangi awal. Oke. Sekarang, yang harus kita cari dulu adalah S ini. F sudah tahu, energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat, M-nya ada, V-nya ini ada, V1 dicari. Karena energi kinetik 2 ini kecepatannya 0, maka kalau kita masukkan rumus di sini, V sama dengan 0 kuadrat kali M kali setengah, maka hasilnya kan tetap 0. Maka ini bisa kita coret. Oke. Tanda min jangan diperhatikan dulu. Tanda min hanya menyatakan arah dari usaha yang tidak searah dengan gerak benda. Si benda bergerak ke kanan, tapi gaya F ini menghambat ke arah kiri. Itu artinya minnya di situ, arahnya tidak sama. Maka Fs itu sebanding dengan energi kinetik 1 atau F kali S sama dengan setengah mv kuadrat. Kita mencari ini, V. F ada, M ada, maka S harus dicari dulu sekarang. Kita mencari S. Oke. Kita harus cari S, cari jarak. Oke. Untuk mencari jarak, rumus dalam GLBB, karena ini pasti GLBB karena ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka yang pertama kita cari adalah percepatannya dulu. A. Rumusnya GT, kecepatan akhir, dikurangi kecepatan awal, dibagi T. Kecepatan akhirnya berapa, Am? Kecepatan akhirnya Hmm, tadi, Pak, 0. 0. Kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya V, Pak. V. Ini yang V. kita cari. Tulis saja V. Dibagi T waktunya adalah 3. Ya. Oke. 0 dikurangi V berapa, Am? 0 dikurangi V Mm-mm. minus min, Pak. Minus, betul.
minus minus V per 3. Oke. Sekarang kita masukkan ke persamaan jarak pada GLBB. Rumusnya S sama dengan V0 kali T, kecepatan awal kali T, ditambah setengah. Setengah ini memang rumusnya begitu, setengah A kali T kuadrat. Oke, kita masukkan. V0 adalah V, awal V, T 3 sekon, ditambah setengah kali A. A-nya ini min V per 3, min V per 3 kali T kuadrat adalah 3 kuadrat. Oke, sampai di sini paham, Am? Pak. Oke, lanjut. 3 kali V, 3 V. Kemudian ini 1 kali min V adalah min V. 2 kali 3, atau ini kita langsungkan saja. 3 kali kuadrat kan 9. Dibagi 3, ini jadi 3 kan. 2 di sini masih ada, kali 3 begini. Ini kita coret 3, berarti 1 kali min V, 2. Tetap di sini ada 3. Terus kemudian kita kalikan. 3V sama dengan 3 kali V min 3V per 2. 3V min 3 dibagi 2 berapa? Apa, Pak? 3V dibagi 2. 1. Koma 1,5. Nah, 1,5 V. Oke. Sekarang jadi 3V dikurangi 1,5 V menjadi berapa? 3V dikurangi 1,5 V sama dengan 2, Pak. 3 dikurangi 1,5. 3 kurangi 1,5. Yuk, coba. 1,5, Pak. 1,5 V. Oke, jadi nilai S-nya ini adalah 1,5 V. Sekarang ini kita masukkan ke rumus ini. Oke, kita masukkan ke sini. Kita geser. Oke. Ini saya tulis lagi. F kali S sama dengan setengah M V kuadrat. Di mana V ini adalah V1. Adalah V itu sendiri. F-nya 0,5. S-nya adalah 1,5 V. Sama dengan setengah. M-nya 250 gram. Kalau jadi kilo 0,25 kali V kuadrat. Oke. 0,5 kali 1,5 berapa, Am? Berapa? 0,5 kali 1,5. 0,75. 0,75 betul. V setengah kali 0,25. Setengah kali. Kali 0,25. nol koma 125. 0,125 V kuadrat.
Sekarang kamu lihat, di sini ada V, di sini ada V kuadrat. Oke, sekarang begini. Kita akan pindah V ini ke sini, 0,125 kita pindah ke sini. Jadi di sini menjadi 0,75 per 0,125, yang di sebelah kanan menjadi V kuadrat per V. V kuadrat dibagi V berapa, Am? V V kuadrat dibagi V. V kuadrat dibagi V dengan V, Pak. V, V. 0,75 dibagi 0,125. Enam. 6. Oke. Berarti V hasilnya 6. Oke. Jadi ini jawabannya D. Jadi ini langkahnya. Ini akan saya simpen, nanti saya share di grup WA. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini soal terakhir untuk siang ini. Ya sedikit-sedikit yang penting rutin. 37 Am. Grafik posisi terhadap waktu untuk setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Grafiknya bagaimana? Hmm. C, Pak. C, konstan. Oke, sekarang saya tanya. Rumus jarak pada GLBB itu apa, Am? Dalam, Pak. Rumus jarak pada GLBB. GLBB. GLB, kecepatannya tetap ya. Maaf, LGB. kecepatannya tetap berarti ini GLB. Kecepatan tetap berarti GLB. Jarak rumusnya apa? Ya, Pak. V plus A kali T, Pak. Itulah GLBB. Atiko selamat datang. Langsung menyimak saja ya. Nanti perhitungannya akan saya share. Atiko juga ikut menjawab. Nomor 37. Grafik posisi terhadap waktu yang setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Gerak kan ada dua, GLB, GLBB. GLB ini ciri utamanya adalah V-nya tetap. Kalau GLBB, V-nya berubah. Seperti yang kasus pertama tadi, ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Maka dia GLBB. Kalau V-nya tetap, maka dia adalah GLB. Nah, sekarang rumus jarak pada GLB itu apa? Atikoh tahu? Coba dilihat di modulnya. GLB. Kita sekarang sedang bicara tentang GLB. Gerak lurus beraturan.
Am sudah ketemu Am? Kecepatan jarak pada GLB rumusnya. Tes Atiko, suara saya terdengar? Am sudah ketemu Am rumusnya Am? GLB. Kalau pada S sama dengan VT, Pak. V kali T. V kali T. V kali T. Kecepatan terhadap waktu. Kecepatan kali waktu. Ini adalah grafik posisi. Posisi itu adalah S atau jarak. Waktu adalah T. Kita mencari hubungan T. Oke. Sekarang Am saya tanya. Andai kata ini kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Tetap 1 meter per sekon. Kalau pada detik pertama, dia menempuh jarak berapa meter? 1 per second. Ya, kecepatannya 1. Kalau T sama dengan 1, dia menempuh jarak berapa? T sama dengan 1, lalu dia dalam menempuh jarak. Ini loh rumus ini loh. V-nya ini 1. Berarti jaraknya berapa? Kali 1, Pak. 1. Sekarang kalau T-nya sama dengan 2, V-nya tetap 1, jaraknya berapa? 2, Pak. 2. Kalau T-nya 3, jaraknya berapa? V-nya tetap semua 1 sampai ke bawah. 2. Kalau T-nya 3, V-nya jaraknya berapa? 3. 3 juga. Oke ya, jadi 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 1 kali Ini 3. kalau kita gambarkan grafik, ya, yang bawah ini adalah T, yang atas S, ini kita 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini 1, 2, 3. Maka kalau kita gambarkan, T1 jaraknya 1. T2 jaraknya juga 2. T3 jaraknya juga 3. Ini kalau kita tarik garis menjadi seperti ini. Nah, garisnya lurus ke atas. Ini disebut dengan linear. Di hubungan antara jarak terhadap waktu adalah linear. Jadi yang perlu kamu ingat, pada LB nanti mesti ada 2 grafik. 1 antara jarak dengan waktu, grafiknya mesti begini, lurus begini. Kalau yang ditanya adalah kecepatan terhadap waktu, maka ini T, ini S, ini V, ini T. Kalau kecepatan terhadap waktu, garisnya begini, datar. Itu ya, diingat ya. Kalau jarak terhadap waktu, kalau GLB lurus ke atas. Ini disebut linear. Kalau kecepatan terhadap waktu, karena GLB itu kecepatannya tetap, mau waktunya berapapun, kecepatannya juga tetap, maka dia akan menjadi datar. Oke, atau ini disebut dengan konstan. Yang C itu ini. Sampai sini paham, Am? Paham, Pak. Oke, jadi tak tambah ya. Grafik kuadratis itu bagaimana? Grafik kuadratis itu bentuknya seperti ini.
Nah, kuadratis itu bentuknya seperti ini. Jadi misalnya naik tapi begini. Nah, agak lurus. Ini disebut dengan grafik kuadratis atau apa ya? Kuadratis lah, kuadrat. Jadi naiknya itu tidak lurus. Nah, kalau pertanyaan nanti, kalau GLBB apakah ada grafiknya? Ada. GLBB itu nanti grafiknya tidak tentu karena dia kecepatannya ada Berubah-ubah perubahan antara kecepatan awal dan kecepatan akhir. akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Am? Tidak, Pak. Kalau Oke. yang Atiko ada pertanyaan, Atiko? Oh, Atiko Atiko keluar. live lagi. Iya, jaringannya mungkin. Oke, Am, dipelajari untuk bab selanjutnya, latihan selanjutnya, atau pokoknya dipelajari. Sudah habis belum diktatnya dibaca? Belum, Pak. Belum. Wes yang dibaca sampai habis, ngerti nggak ngerti dibaca saja. Minimal 1-2 ada yang ngerti walaupun tidak semua. Oke, makasih Am ya. Sama-sama, Pak. Kita akhiri kegiatan siang ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.